Hai, halo. Assalamualaikum. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Mapel IPS bersama Ibu Catur Heni. Kali ini Bu Catur akan memberikan materi ilmu pengetahuan sosial untuk SMP kelas 8 semester genap, yaitu bab 3 tentang nasionalisme dan jati diri bangsa, yaitu tentang pemerataan pembangunan. Setelah mempelajari materi pemerataan pembangunan, diharapkan peserta didik mampu: 1. Menjelaskan hubungan antara kondisi geografis dengan munculnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pengaruh kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menguraikan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik mampu menganalisis upaya pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima, yaitu peserta didik mampu mendesain aktivitas penyelesaian konflik dan upaya meningkatkan integrasi sosial. C. Pemerataan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai tahun 2025 menyebutkan bahwa pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Rangkaian upaya pembangunan memuat kegiatan yang berlangsung tanpa henti dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan. 1. Kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Pada masa yang akan datang, perekonomian dituntut untuk mampu berkembang secara lebih seimbang di seluruh wilayah tanah air dalam rangka pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Pengembangan perekonomian harus memperhatikan kondisi geografis suatu wilayah. Dan A. Wilayah Papua. Wilayah Papua berpotensi besar sebagai penggerak ekonomi Indonesia bagian timur melalui sumber daya alam berupa perikanan, pertanian dan perkebunan, industri agro dan pangan, juga pariwisata bahari dan alam maupun pertambangan. Sektor jasa didorong dengan mengembangkan kawasan metropolitan sebagai pusat pertumbuhan, khususnya di kota Sorong dan kota Jayapura. B. Wilayah Maluku. Pengembangan wilayah Maluku diarahkan sebagai basis perikanan nasional. Pembangunan Kepulauan Maluku difokuskan pada pendayagunaan sumber daya kelautan, daratan, serta pengembangan kawasan perbatasan berwawasan lingkungan. C. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Secara umum, pengembangan wilayah Bali dan Nusa Tenggara diarahkan sebagai basis wisata internasional. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara mempunyai potensi besar dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan terutama pariwisata. Pengembangan kawasan metropolitan Kota Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta kawasan pariwisata Bali dan kawasan ekonomi khusus para wisata Mandalika diharapkan dapat mendorong sektor jasa. D. Wilayah Sulawesi. Pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan sebagai basis industri pangan dan gerbang kawasan timur Indonesia. Pulau Sulawesi berpotensi besar sebagai penggerak ekonomi dan sumber keanekaragaman hayati Indonesia. Sektor pertanian, perikanan,
pariwisata dan pertambangan menjadi keunggulan. Peningkatan peran sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan, Kota Makassar, dan Kota Kendari. Wilayah Kalimantan. Secara umum, pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan sebagai basis industri pengolahan dan lumbung energi nasional. Pulau Kalimantan didominasi oleh kawasan hutan. Kawasan hutan ini akan dijaga kelestariannya sebagai paru-paru Indonesia. Kawasan hutan dikelola dengan kegiatan agroforestry yang tidak merusak keseimbangan daya dukung lingkungan. Wilayah Jawa. Pengembangan wilayah Jawa diarahkan sebagai basis perdagangan dan jasa. Kondisi tanah yang sangat subur merupakan salah satu potensi terbesar di Pulau Jawa. Itulah sebabnya Pulau Jawa diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional yang berkelanjutan. Selain itu, pengembangan Pulau Jawa juga diarahkan pada peningkatan keterhubungan antara kegiatan pertanian, industri, serta perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. Wilayah Sumatera. Pengembangan wilayah Sumatera diarahkan sebagai basis industri baru dan gerbang kawasan Asia. Pulau Sumatera sangat berpotensi di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan atau kelautan. Wilayah Sumatera diarahkan menjadi wilayah yang dapat mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional. Wilayah Sumatera memiliki posisi yang strategis sebagai pintu utama perdagangan internasional. 2. Lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat. Lembaga keuangan bank. Dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 1. Bank Sentral. Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia, bertujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. 2. Bank Umum. Bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. 4. Bank Syariah. Bank Syariah melaksanakan kegiatan perbankan berupa menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam. Produk perbankan. Produk perbankan dapat dikelompokkan atas produk kredit pasif dan produk kredit aktif. Produk kredit pasif diantaranya adalah giro. Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lain, atau pemindah bukuan. Kemudian produk kredit pasif lainnya yaitu deposito. Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan nasabah penyimpan. Kemudian produk kredit pasif lainnya yaitu tabungan.
Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cara biliet, giro, atau alat lain yang dipersamakan. Kemudian produk kredit aktif diantaranya yaitu kredit. Kredit merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasinya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian produk kredit aktif lainnya yaitu surat berharga. Surat berharga merupakan surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) merupakan semua badan selain bank yang menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan. 1. Koperasi simpan pinjam. Koperasi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan sebagai salah satu bentuk gerakan perekonomian rakyat. Koperasi menghimpun dan menyalurkan dana dari dan atau ke pihak anggota maupun bukan anggota. 2. Dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun dihimpun dari para peserta dalam bentuk tabungan bagi keperluan di hari tua. 3. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi sebagai imbalan untuk memberikan pergantian kerusakan, kerugian, dan hal lainnya. 4. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan terbagi menjadi leasing dan terbagi menjadi lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan. 5. Pasar modal. Pasar modal merupakan pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Produk yang diperjualbelikan antara lain saham, obligasi, rek isu, warrant, dan reksadana. 6. Lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan memberdayakan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro. 7. Lembaga jasa keuangan khusus. Lembaga jasa keuangan khusus meliputi beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi khusus yang berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lembaga jasa keuangan khusus diantaranya yaitu A. Pegadaian. Pegadaian yaitu badan usaha yang memberikan pinjaman kepada orang perorangan yang besarnya sesuai dengan nilai jaminan yang diserahkan. Kemudian B. Lembaga jasa keuangan khusus lainnya yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yaitu badan usaha pembiayaan ekspor nasional
yang bertujuan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Anak-anak, setelah kalian mempelajari materi tersebut, silahkan sekarang tiba saatnya untuk mengerjakan tugas. Tugas yang pertama yaitu tuliskan jenis-jenis bank menurut fungsinya. Kemudian nomor 2, sebutkan 7 lembaga keuangan bukan bank. Nomor 3, jelaskan 7 peran lembaga keuangan bukan bank yang telah kamu sebutkan pada soal di atas. 4, sebutkan dan jelaskan 3 produk kredit pasif perbankan. 5, sebutkan dan jelaskan 2 produk kredit aktif perbankan. Tugas ke-6, jelaskan kondisi pengembangan pemerataan ekonomi di wilayah Jawa. 7, jelaskan kondisi pengembangan pemerataan ekonomi di wilayah Sumatera. 8, di wilayah manakah yang memiliki posisi strategis sebagai pintu utama perdagangan internasional? 9, di wilayah manakah pulau yang menjadi basis wisata internasional? 10, apakah yang dimaksud lembaga keuangan bukan bank? Jelaskan. Nah, itu tadi materi pelajaran IPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.